Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang pada hari ini, tanggal 10 Februari ya. Insya Allah saya membuat video pembelajaran sehubungan dengan hari ini terganggu ada harapan. Jadi untuk mendukung dan melengkapi materi perkuliahan, perilaku organisasi, saya menyempatkan diri untuk membuat video pembelajaran. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, insya Allah kita akan membahas perilaku individu dalam organisasi. Kalau dikaitkan dengan visi Unpas, termasuk Fakultas Ekonomi, Syariat Islam ya, bahwa perilaku individu dalam organisasi mengajarkan prinsip-prinsip yang relevan dalam bekerja dan tentunya berinteraksi. Perilaku individu sangat ditekankan dalam kehidupan, termasuk dalam organisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 bahwa tolong-menolong mengerjakan sesuatu kebaikan dengan takwa. Jangan tolong-menolong dalam keburukan. Kemudian didukung oleh hadis bahwa Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, kita tentunya bisa menyimak dan memahami bahwa dalam organisasi, semua karyawan dan juga pemimpin harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan kejujuran tanggung jawab untuk menjalankan amanah dengan baik. Materi yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran satu semester, bahwa hari ini tadi ditekankan kita akan membahas perilaku individu dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya saya akan sharekan PowerPoint yang sudah dibuat. Nah, ini subpoko bahasannya. Huruf K-nya ketinggalan. Pendahuluan tadi sekilas sudah disampaikan, nanti akan disambung lagi ya. Dari mulai definisi perilaku individu dalam organisasi, kemudian tujuan mempelajari perilaku organisasi, hakikat manusia, hakikat individu, kemudian kita akan bahas kesamaan sisi perilaku manusia, hakikat moralitas, kemudian kita akan bahas tentang 3 kebutuhan dasar manusia, evaluasi paradigma, dan nanti latihan soalnya dikerjakan di rumah saja ya. Deadline-nya 1 minggu. Kemudian penutup. Baik. Introduction, bahwa untuk meningkatkan efektivitas kerja, tentunya manajemen harus memahami bagaimana para individu berpikir dan bertindak dalam organisasi untuk bisa digunakan agar dapat mengelola karyawan dengan baik. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku untuk membantu mengurangi konflik
dan tentunya meningkatkan kerjasama. Tujuan pembelajaran kali ini yakni mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu seperti motivasi, kepribadian, dan lingkungan kerja. Menganalisis dampak perilaku individu terhadap kinerja organisasi, bagaimana sikap dan tindakan individu mampu berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan organisasi. Kita masuk ke definisi perilaku individu. Ini dari beberapa pakar, di antaranya Skinner mendefinisikan bahwa perilaku individu itu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dari mulai berpikir, berbicara, berjalan, dan bertindak dari seorang individu tentunya. Kemudian Gibson mendefinisikan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, dan tindakan dari suatu sikap. Kemudian menurut Lewin, bahwa perilaku itu tidak lain adalah fungsi dari interaksi antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Tujuan mempelajari perilaku individu dalam organisasi, yang pertama, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Jadi seorang manajer tentunya harus mengenali apa yang dapat memotivasi sehingga mampu mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang di tempat kerja. Kemudian seorang manajer tentunya harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, menggunakan pemahaman untuk mengoptimalkan kinerja para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis di dalam membangun budaya kerja yang nyaman, mendukung dan meminimalkan konflik agar karyawan bisa bekerja secara produktif dan menyenangkan. Itu tujuan mempelajari perilaku individu dalam organisasi. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan individual, jadi manusia itu membutuhkan interaksi. Kalau kita hidup sendiri kan tidak ada semangat ya. Jadi dalam kesehariannya harus berinteraksi dengan manusia lain. Dan setiap manusia tentunya memiliki keunikan dan kebebasan pribadi. Ini kalau dikaitkan dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda ya. Baik itu jenis kelamin, berbeda bangsa, berbeda suku, supaya di antara mereka saling mengenal siapakah yang lebih baik di antara mereka. Tentunya yang menunjukkan ketakwaan. Allah Maha mengetahui, Maha teliti, dan Maha menilai. Kemudian hakikat manusia didasarkan atas kebutuhan dasar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dari teori Maslow. Manusia itu memiliki hierarki kebutuhan bertingkat, mulai dari fisiologis, makan, minum, udara, hingga tertinggi, yakni aktualisasi diri, mengembangkan potensi, supaya mampu mencapai harapan tertinggi. Kemudian yang ketiga, peran kepribadian dan nilai dalam bekerja. Kepribadian dan nilai pribadi mempengaruhi cara seseorang bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan di lingkungan kerja.
Selanjutnya, hakikat individu. Tadi dikatakan bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan ya, dalam organisasi. Jadi perbedaan secara pribadi dari pengalaman dan gaya kerja yang memungkinkan setiap individu mampu berkontribusi secara unik dalam organisasi. Kemudian yang kedua, perbedaan karakteristik biografis seperti misalnya heterogenitas dalam segi umur, jenis kelamin tentunya laki-laki dan perempuan, status pernikahan, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang sudah menikah tapi sudah bercerai dalam organisasi, ya pasti ada. Masa kerja juga dapat mempengaruhi cara seseorang dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kemampuan. Jadi individu memiliki kemampuan baik secara fisik, misalnya kekuatan dan daya tahan tubuh, maupun secara intelektual, kemampuan memecahkan permasalahan dan kreativitas yang beragam. Dan ini akan menentukan efektivitas mereka dalam bekerja. Dari kesamaan sisi perilaku manusia dalam organisasi, aspek umum dalam perilaku manusia, faktor psikologis dan sosial yang bersifat universal, ya. Seperti kebutuhan dasar tadi Abraham Maslow, ya. Motivasi dan interaksi sosial. Kemudian dampak terhadap dinamika organisasi, kebutuhan rasa aman, karyawan lebih produktif dalam lingkungan kerja yang stabil. Kalau mereka sudah merasa aman, tentunya mereka akan bisa bekerja dari waktu ke waktu semakin meningkat, dan diharapkan mereka akan memiliki stabilitasnya, meningkat dan terus meningkat. Kemudian penghargaan dan apresiasi. Semakin karyawan itu diperhatikan dan dihargai apa yang sudah mereka capai, dan perusahaan tentunya menghargai dengan mengapresiasi, dan ini akan meningkatkan motivasi kerja mereka. Selanjutnya, aktualisasi diri, mencapai cita-cita, ya, memacu inovasi dan mengembangkan individu yang memungkinkan dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan pertumbuhan organisasi. Contoh penerapannya yang nomor 3, perusahaan memberikan jaminan kerja untuk menciptakan rasa aman, terbebas dari misalnya khawatir untuk di PHK, ada jaminan asuransi, baik itu sakit maupun kecelakaan, ya. Jadi dengan jaminan tersebut, ini memungkinkan para karyawan akan memiliki motivasi dan dapat secara tenang, leluasa melakukan interaksi di antara karyawan secara menyenangkan. Kemudian berbagai penghargaan atas kinerja yang tentunya melebihi standar, sekecil apapun peningkatannya, maka perusahaan harus bisa menghargai, yang memungkinkan karyawan merasa puas dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian program pengembangan diri membantu karyawan mencapai potensi optimal. Berbagai upaya yang dilakukan untuk bisa mengupgrade kemampuan karyawan, baik melalui bantuan instruktur, diberikan pekerjaan yang lebih menantang, atau diikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang memungkinkan mereka akan bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada secara baik. Kemudian selanjutnya, hakikat moralitas dalam dunia kerja. Pentingnya moral dan etika.
yang akan membentuk dasar perilaku individu di tempat kerja, menciptakan lingkungan yang jujur, adil, dan profesional. Asal-usul etika ini berasal dari bahasa Yunani. Etika, etos, berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan yang menentukan dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah dalam suatu perilaku atau tindakan. Dampak perilaku etis dan tidak etis. Tentunya perilaku etis dapat meningkatkan kepercayaan, reputasi, dan produktivitas organisasi. Dan sebaliknya, perilaku tidak etis ini akan menyebabkan konflik, hilangnya kepercayaan, dan dapat merugikan organisasi baik secara finansial maupun hukum. 5 kebutuhan menurut teori Maslow, dari mulai kebutuhan dasar, psikologis, yakni untuk bisa bertahan hidup ya. Dan kebutuhan ini tidak bisa ditunda apalagi ditinggalkan, seperti kebutuhan makan, minum, tidur, dan oksigen. Ini mutlak harus terpenuhi. Makanya kebutuhan dasar. Kebutuhan akan rasa aman. Di antaranya untuk stabilitas ya, perlindungan dari berbagai mara bahaya, serta jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan finansial. Jadi perusahaan harus membuat untuk menyediakan program berbagai jaminan ini, sehingga memungkinkan karyawan akan merasa tenang dan memiliki rasa aman. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, dicintai, yang memungkinkan memiliki hubungan satu dengan yang lain dengan baik, ya. Merasa jadi bagian dari komunitas atau kelompok. Kemudian kebutuhan harga diri, yang nomor 4, dorongan untuk memiliki rasa dihormati, diakui, dihargai oleh orang lain, dari prestasi pribadi maupun profesi yang menjadi tugas kesehariannya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu untuk mencapai potensi yang maksimal, supaya bisa tumbuh berkembang dan dapat berinovasi, memberikan kontribusi yang berarti baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan di tempat kerja. 5 kebutuhan Abraham Maslow ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang dikenal dengan tangga hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian evolusi paradigma organisasi. Ini ada 3. Yang pertama, perkembangan dan konsep organisasi. Organisasi klasik dari tahun 1900-an ini struktur hierarki, komando dari atas ke bawah. Tokoh pelopornya diantaranya Tyler dan Max Weber, ya, bahwa organisasi memang terlihat seperti piramida. Ada hierarki ya, yang menunjukkan dari tertinggi, yaitu top manager, kemudian middle, dan lower. Di mana dari atas ke bawah menunjukkan garis komando, delegasi, perintah, dan instruksi. Ya. Sementara dari bawah ke atas itu menunjukkan garis pertanggungjawaban atau melaporkan dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian masuk ke
perkembangan human relation tahun 1930-an. Jadi di era human relation ini fokusnya pada motivasi dan hubungan manusia. Tokohnya yang paling populer Elton Mayo, ya, bahwa human relation beda dengan klasik. Kalau klasik tadi pendekatannya hubungan antara atasan dan bawahan itu diibaratkan seperti hubungan yang menginstruksikan, memberikan komando bahwa bawahan harus melakukan sesuatu, diibaratkan bawahan ini adalah mesin-mesin yang akan menghasilkan uang. Sementara human relation lebih mengarah kepada hubungan kebapaan, ya. Jadi antara atasan dengan bawahan itu diibaratkan seperti anak dengan bapaknya atau bapak terhadap anaknya. Nah, dijalinlah hubungan manusiawi. Pendekatannya kasih sayang, di mana seorang bapak menginstruksikan pekerjaan dengan penuh perhatian dan kasih sayang tentunya, yang memungkinkan setiap bapak akan menjadi contoh keteladanan dan siap untuk membantu pada saat para bawahan menemukan kesulitan. Dan berikutnya di tahun 1960-an ini pendekatan perkembangan berdasarkan kontingensi atau situasional. Organisasi ini tentunya dituntut untuk bisa fleksibel dengan lingkungan, yang berprinsip bahwa tidak ada suatu gaya yang bisa diterapkan untuk berbagai situasi, baik itu klasik yang berhubungan dengan apa tadi, bahwa seorang pemimpin menganggap para bawahan itu seperti mesin, mechanical approach, ya. Sementara human relation itu pendekatannya pendekatan manusiawi, paternalisme, hubungan bapak dengan anak. Nah, di pendekatan dalam perkembangan kontingensi ini tidak ada satu gaya yang bisa diterapkan untuk berbagai situasi, melainkan seorang pemimpin harus secara peka gaya mana yang memungkinkan bisa diterapkan dan cocok untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Dan perkembangan terakhir dari evolusi ini adalah perkembangan kekinian itu disebutnya kontemporer, ya, atau modern. Jadi organisasi yang adaptif dan bisa menyelaraskan dengan situasi dan kondisi, kemudian inovatif, selalu mencari hal-hal kekinian yang baru dengan pendekatan yang berbasis teknologi, yang memungkinkan pekerjaan yang dilakukan akan lebih cepat, lebih berkualitas, dan tentunya produktivitas dari waktu ke waktu akan semakin tampak. Itu perkembangan konsep organisasi. Kemudian dampak perubahan dari paradigma ini dibandingkan dulu dan sekarang. Tentunya pembelajar manusia itu dari waktu ke waktu harus menunjukkan sesuatu yang lebih baik, ya. Kalau dulu karyawan jadi cenderung mengikuti perintah atasan, jadi menunggu perintah. Dan saat ini karyawan dituntut untuk lebih mandiri, mampu berkolaborasi dengan lingkungan, dan memiliki ide-ide kreatif yang akan melahirkan berbagai pembaharuan atau inovatif. Contoh perubahan, ya, kalau dulu itu strukturnya hierarki, dari mulai tadi ada lower, ada middle, ada top, dengan banyak level, dan level itu menunjukkan birokrasi. Nah, sementara sekarang struktur lebih elif, pipih, ya, lebih ramping, datar, komunikasi lebih terbuka, dan
tentunya pengambilan keputusan akan lebih cepat. Nah, ini latihan soal yang harus saudara kerjakan. Saya sudah membuat tambahan. Nanti di situ 2, silahkan dilihat, dikerjakan tulisan tangan, ya, yang nanti harus diupload untuk menambah komponen penilaian dari poin tugas. Persentasenya 20% ya. Nah, penutup atau kesimpulan, jadi ringkasan dari materi yang sudah dibahas. Jadi kesamaan perilaku manusia pada hakikatnya dapat dipilah menjadi hakikat moralitas, hierarki kebutuhan Maslow, dan evolusi paradigma organisasi. Jadi pemahaman ini akan membantu organisasi untuk mencapai lingkungan kerja yang tepat dan harmoni tentunya. Kemudian pentingnya pemahaman perilaku individu, nah, tentunya dengan memahami para bawahan bagaimana mereka bisa termotivasi, bagaimana mereka memiliki etika, dan mengikuti perkembangan menyelaraskan dengan berbagai perubahan yang ada, sehingga memungkinkan mereka mampu adaptif ya, beradaptasi, dan bisa diharapkan memberikan kontribusi terbaik. Kemudian manajer dapat mengembangkan strategi yang tepat setelah mengetahui berbagai hal yang mempengaruhi individu ya, dengan memotivasi, melalui etika, dan melalui struktur perubahan yang ada, sehingga memungkinkan manajer bisa meningkatkan kinerja organisasi melalui perubahan perilaku kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Nanti latihan soalnya dijawab. Demikian untuk pertemuan minggu kedua ini, mudah-mudahan saudara bisa mempelajari untuk memahami dan bertahan lama ya sampai ujian bisa menjawab, dan dalam kehidupan berperilaku nanti saudara selesai menjadi sarjana bisa diimplementasikan di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Apakah mengikuti perkuliahan lainnya, mengerjakan tugas, dan sampai ke rumah saudara memiliki aktivitas lain. Selamat bekerja. Semoga hari ini berpihak kepada kita, dapat melahirkan karya-karya nyata dan berguna untuk menopang kehidupan kita, sehingga memungkinkan mampu merevisi kondisi di masa yang akan datang dengan lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.